Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Marhaban ya Ramadan semuanya. Jadi di video kali ini spesial Ramadan, aku bakalan review dan bagi-bagi ID pesantren yang aku bikin di Sakura School Simulator. Seperti biasa ya, ID-nya aku taruh di akhir video. Jadi kalian tonton videonya sampai akhir dan jangan skip videonya biar kalian gak ketinggalan ID-nya. Sekarang kita langsung aja ke videonya guys. Let's go. 내게로 와서 melt my heart 봄의 향기를 담은 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼 Don't know what to say You are just like one spring day 설레임을 주는 것 Oke guys, jadi untuk lokasi pesantrennya itu aku bikin di schoolyard, di sampingnya schoolyard, atau kalian bisa lihat di bagian belakang sekolah. Itu ada di sini ya guys, di lapangan. Aku nggak tahu sih, pokoknya itu lapangan kosong dan dekat lapangan tenis ini ya guys. Oke, sekarang kita langsung aja review pesantrennya guys. Jadi pertama tuh di sini untuk pintu masuknya, ini udah ada dari sakuranya, cuma aku tambahin pohon. Setelah masuk di sini aku bikin ada air mancur gitu guys, biar dia kelihatan mewah. Dan juga di bagian sini aku tambahin banyak pepohonan biar kelihatan rame aja sih, dan biar kelihatan kalau misalkan bikin drama itu nanti kayak bagus gitu loh, nanti jalan ke sini gitu deh. Oke, habis itu di bagian sini tuh dikasih pagar, emang udah dari sananya ya guys. Nah, di bagian sini itu ada kayak pelangnya gitu. Ini namanya tuh asrama Pondok Pesantren Sakura tuh Ramadanillah. Terus ini ceritanya kayak alamatnya itu ada di kota Sakura, kecamatan Simulatun, terus jalan maju terus. Intinya itu kayak alamat, terus ini nama pondok pesantrennya sama alamatnya. Oh ya guys, sebelumnya disclaimer, aku tuh belum pernah mondok atau tinggal di asrama. Aku cuma tahu beberapa tempat gitu, dan aku pernah sekali ngunjungin asrama di daerah aku. Dan di sini aku nggak bermaksud untuk meniru ataupun apapun, aku hanya mau bikin bangunan aja karena menyambut bulan suci Ramadan ya guys. Dan sekarang kita langsung aja review, dan mohon maaf banget kalau emang di luar ekspektasi kalian ya guys omongannya. Ya, sekarang kita langsung aja review dari mulai, karena tadi ini di bagian luarnya, sekarang kita bakalan langsung aja masuk ke bagian dalam gerbangnya ini guys. Di sini aku nggak nambahin gerbangnya soalnya propsnya habis. Oke guys, jadi di sini tuh aku tambahin gerbang tapi kayak cuma sepotong-potong gitu. Kita review dari samping mana ya? Kanan dulu kali ya. Nah, jadi untuk di samping kanan ini kalian bakalan lihat kayak ada apa ya? Itu kayak kecil kayak gubuk gitu. Ini tuh kayak pos guys. Pos kalau misalkan kalian butuh sesuatu, kalian bisa di sini. Nanti di sininya tuh ada yang jaga gitu guys. Nah, seperti ini. Untuk dalam posnya di sini tuh aku bikin ada laci, ada lemari, sama ada rak buku gitu guys. Nah, di sini tempat kerjanya tuh kan gemes. Oke guys, kita next lagi. Setelah dari pos ini kita bakalan next ke bagian kanan bangunan. Di bagian sini tuh aku bikin bagian kirinya tuh ceritanya ini tuh ada kantin gitu guys. Nah, kayak gini untuk kantinnya. Jadi ini tuh bagian kantin luar, nanti bakalan ada tempat makan di dalam. Tapi untuk bagian luarnya aku bikin seperti ini. Jadi ada tempat untuk makan-makan gitu guys. Nah, kayak gini deh. Oh ya, aku kepikiran untuk bikin drama di sini sih guys. Jadi kalian stay tune aja ya. Untuk kantinnya atau untuk warungnya, jadi dia tuh kayak nyambung gitu ya guys. Nih, terus di dalamnya tuh ada barang-barang juga. Cuma kalau kalian mau masuk ke dalamnya tuh kalian harus sini guys. Oh ya, sorry, kalian harus lewat sini nih. Yang di ujung sini kalian baru bisa masuk ke bagian dalam kantinnya. Nah, seperti ini tuh. Jadi di dalam kantinnya tuh ada kulkas, abis itu di sini ada microwave, ada kompor, terus ada lemari, terus ada ini juga nih, apa ini? Aduh, aku lupa lagi, pokoknya itu ya. Nah, ini POV kalau kalian di dalam warungnya. Jadi kalian cuma bisa lihat seperti ini. Terus sekarang kita langsung keluar aja, kita review yang lainnya guys. Jadi untuk kantinnya aku bikin minimalis tapi dia kelihatan keren gitu. Oke, kita next lagi. Kita langsung lagi ke bagian sini ya. Jadi di bagian sini, oh ya, di sini tuh kayak ada jalan lurus untuk menuju ke masjidnya. Oke, di sini sebelum review ke masjid dan asramanya, kita bakalan masuk dulu ke bagian ini tuh ceritanya tuh ruang guru gitu ya guys. Atau intinya ini untuk ruang yang ngajar di sini, atau kayak ruang ustazah gitu. Di sini ada rak buku. Oh ya, di sini aku dekornya tuh kurang apa ya? Kurang wah gitu soalnya propsnya habis guys. Sorry ya. Nah, terus bagian sini tuh ada kayak meja-meja gurunya gitu. Nah, terus di sini juga ada meja-meja lagi. Nah, di depan sini tuh ada untuk tempat apa ya? Kayak yang jabatannya tinggi gitu loh guys. Atau kalau misalkan rapat kalian bisa gunain ruangan ini untuk rapat guru-guru gitu guys. Aduh, sorry. Nah, seperti ini. Jadi ini untuk bagian tampak dari depan.
Terus aduh sorry guys, ini tuh kayak nge-lag, jujur aku nggak tahu ini kenapa kayak nge-lag gitu. Terus bagian sini untuk dari depan, dari belakang. Oke guys, ini untuk bentuk bangunan. Kalau kalian perhatiin, ini bentuk bangunannya tuh modern banget. Jadi kayak menurut aku ini bagus banget sih. Jujur aku suka banget sama bangunan-bangunannya. Oke, next lagi di bagian samping ruang guru, di sini ada ruang kepala sekolah. Jadi ruang kepala sekolah tuh khusus ruangan kepala sekolah. Nah, jadi ruangannya tuh kayak gini guys. Dia tuh kayak cafe gitu ya, cakep banget. Jujur aku suka sih. Terus bagian sini, ini banyak banget tempat. Jadi kalian benar-benar harus nonton sampai akhir. Kalau nggak kalian bakal nyasar. Nah, terus untuk bagian ruang kepala sekolah di sini tuh ada sofa. Ini tuh tempat untuk tamu gitu guys. Nah, terus bagian sini aku bikin ada lemari gitu. Nah, terus bagian depan sini ada kayak resepsionis gitu kalau di hotel. Pokoknya nih kalau misalkan mau ada ketemu atau ada keperluan sama kepala sekolah, kalian bisa masuk ke sini dulu. Oke, next lagi bagian sini tuh ada laci. Aduh, apa ya? Locker. Akhirnya ini tuh kayak locker gitu. Dan terus bagian sini baru ini adalah ruang kepala sekolahnya. Sama di bagian sini tuh meja untuk guru yang emang jabatannya udah tinggi gitu guys. Biasanya segitu ya. Nah, terus habis itu udah deh, untuk ininya aku bikin simple aja. Dan di sini tuh banyak banget ruangan yang kosong karena emang aku ngehemat props aja sih. Oke, next lagi kita bakalan masuk ke ruangan selanjutnya. Kita bakalan masuk ke bagian atau ke bangunan utamanya, yaitu asramanya guys. Jadi untuk asramanya tuh ada 3 lantai. Nah, seperti ini untuk asramanya. Kita review bagian depannya dulu. Untuk bagian depannya di sini aku bikin kayak ada bangku-bangku. Jadi kayak misalkan bisa duduk-duduk di sini seperti ini guys, atau bisa kumpul-kumpul di sini juga. Jadi aku bikin kayak ada bangku-bangku gitu, terus ada tanaman gitu di sini, sama di sini juga sama ya guys. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita bakalan langsung aja masuk ke bagian asramanya. Nah, jadi sini tuh ada 3 lantai. Kita bakalan review dulu lantai pertama ya guys. Nah, untuk lantai pertamanya di sini aku bikin ada 3 kasur gitu. Ini ada 3 kasur. Jadi satu kamar tuh ada 3 orang ya guys. Ini lengkap sama lemari, terus lengkap sama tempat duduknya juga. Terus habis itu sini ada laci juga kayak gini. Ini lemari mini gitu, sama ada 3 kasurnya. Ini emang simple banget sih karena emang aku kehabisan props banget pas bikin ini. Oke, next lagi guys. Di sini kita bakalan masuk ke bagian yang ada di sini. Ini sebenarnya sama aja ya guys. Untuk bagian isinya sama aja, ada 3 kasur, terus ada lengkap lemari sama tempat belajar juga. Nah, terus kalau di bagian sini itu ada tangga ini untuk menuju ke lantai 2 atau lantai 3. Nah, sedangkan di sini itu yang 2 kamar. Ini tuh kayak yang lebih mahal gitu lah istilahnya guys. Terus nanti ada yang lebih mahal lagi kalau ada 1 kamar aja, jadi 1 kamar sendiri ya. Pokoknya guys, nah jadi sama aja ya guys untuk isinya. Nah, terus untuk bagian lantai 2 kita bakalan masuk dulu. Di sini juga ada apa namanya? Aduh, lupa mulu dah. Nah, terus habis itu di sini kita naik ke lantai. Sorry guys, ini nge-lag banget. Kita naik ke lantai 2 ya guys. Di lantai 2 di sini aku bikin seperti ini. Jadi di sini ada lorong gitu. Cuma guys, sayangnya di lantai 2 ini nggak ada isi karena aku benar-benar udah kehabisan props banget. Jadi aku kosongin deh. Gitu. Aku nggak tahu kayak gimana. Aku yang terlalu boros props di bangunan atau gimana. Intinya aku kehabisan props guys di sini. Sama guys dengan lantai 3 juga aku kehabisan props. Oh my god. Tapi ini jujur bagus sih kalau kalian dari lantai 3 ini kayak cuties. Terus tapi untuk bentuk bangunnya tuh sama aja guys. Cuma di sini sayangnya aku nggak bikin ada barang-barangnya gitu. Nah, jadi kayak gitu untuk bagian asramanya. Dan di bagian belakang sini nih, kalian kalau gak nonton sampai akhir kalian gak bakal tahu kalau di belakang sini tuh ada kamar mandi. Jadi tadi tuh asramanya kan gak ada kamar mandi dalam. Jadi kamar mandinya tuh di luar guys. Nah, isi kamar mandinya tuh aku bikin ada shower. Terus bagian sini aku bikin ada closet. Nah, sama ya guys, untuk isinya tuh semuanya tuh sama. Dan di semua kamar mandi ini isinya sama guys. Dan aku baru sadar kalau ternyata aku boros tuh di bagian kamar mandinya. Sama guys, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kamar mandi dan semuanya ada isinya. Habis itu guys, bagian sini tuh ada pohon gitu, dan ini tuh ada tempat wudhu gitu ya guys. Jujur aku nggak tahu ini sama untuk khusus apa, tapi sini tuh ada tempat wudhu. Habis itu di bagian sini ada tempat untuk nyuci guys, nyuci jemur gitu. Ini untuk bagian jemur pakaiannya. Nah, ini tuh bukan kolam renang ya guys, ini tuh kayak sumur gitu. Biasanya kalau di asrama itu kayak ada sumur gede gitu. Terus bagian sini ada mesin cuci juga. Terus bagian sini ada tempat nyuci lagi, cuma ini yang ada atapnya gitu. Sama di sini ada bagian lemari gitu. Di sini tuh ada tempat untuk duduk-duduk, kalau misalkan capek bisa istirahat dulu di sini gitu guys. Oke, kita next lagi ke bangunan selanjutnya atau ke tempat selanjutnya. Setelah dari asrama ini, kita bakalan menuju ke tempat yang ada di belakang sini ya guys. Oh ya, kita review masjid dulu kali ya. Nah, untuk masjidnya di sini aku bikin kayak ada tanaman gitu. Nih kalian harus lihat dari keseluruhannya. Jujur aku paling suka tuh di sini ya masjidnya ini guys. Itu kayak kelihatan indah gitu kan. Oke, kita bakalan next. Di sini kita bakalan kelilingin dulu semua bagian masjid. Di belakang sini aku bikin ada kayak tanaman gitu. Dan di sini ada locker lagi sama ada tempat untuk sepatu. Nah, kalau kita misalkan masuk dari depan sini, kalian bakalan langsung lihat ini tuh ceritanya kayak sajadah gitu ya guys. Sampai sini bagian cowok sama di bagian sini bagian cewek. Nah, harusnya di sini tuh ada sekat gitu, cuma karena aku bingung dan prosesnya habis, jadi udahlah di sini aku kayak luasin aja gitu. Terus ini ada kayak rak-rak buku gitu.
Untuk masjidnya di sini bener-bener kayak kosong banget gitu sih guys. Nah terus bagian sini juga kosong deh. Oke, setelah dari masjid ini kita bakalan next lagi ke ruangan atau ke bangunan selanjutnya yang ada di pesantren ini. Nah, jadi dari jalan sini, itu kalian kesini bisa. Di situ ada banyak banget ruangan yang belum kita review. Kita review dulu bagian sini ya. Jadi bagian sini tuh ada sekolahnya guys. Nah, biasanya kalau asrama itu sekolahnya tuh nyatu sama asrama ataupun pisah. Nah, kali ini asramanya tuh nyatu sama sekolah gitu ya guys. Nah, jadi di sini itu ada sekolahnya. Ini ada 3 lantai juga sama kayak asramanya. Di sini tuh ada ini, apa namanya, lokal juga. Sampai sini ada tangga untuk menuju ke lantai 2 dan 3. Terus bagian sini kita review dulu dari sini. Jadi untuk bagian sini tuh ada kelasnya ya guys. Untuk kelasnya aku bikin pakai classroom set gitu yang ada di furnitur. Ini aku bikin kayak gini aja dan super simple. Yang penting dia kayak keisi gitu. Nah terus habis itu di bagian sini itu jadi itu kayak ada 2 pintu tapi satu ruangan gitu ya guys, kayak sekolah di Sakura. Kayak sekolah di game ini kan ada 2 pintu tapi satu ruangan gitu ya. Nah terus setelah itu kita next lagi di sini ada perpustakaan. Jadi untuk perpusnya itu dia kayak kelihatan mini gitu dan ini tuh aku bikin sederhana mungkin karena aku takut propsnya habis guys. Nah terus ini juga ada tempat untuk baca. Oke, kita next lagi di bagian sini ada ke lantai 2. Kita bakalan masuk ke lantai 2 lewat tangga ini ya guys. Nah di lantai 2 ini di sini kita masuk dulu. Ada tempat, ini tuh kayak tempat untuk eskul gitu. Ini ada tempat untuk dance gitu ya guys, kayak apa ya ini, studio gitu. Terus ada alat musik juga, di bagian sini ada drum set, ada mikrofon, terus di sini ada apa namanya itu, gitar-gitar, DJ set sama piano juga. Habis itu dari sini kita next lagi ke bagian, jadi ini benar-benar kayak full kaca gitu ruangannya, cuma yang belakang sini aja nggak ada. Oke, kita next lagi di bagian sini itu ada sekolah juga, sekolah ini ada kelas juga guys. Nah di sini tuh aku tambahin locker sama tempat buku kayak gini guys, soalnya tadinya di sini kosong banget. Oke, sekarang kita lanjut ke lantai 3. Lantai 3 sama aja guys, sama kayak yang di sini. Aku lupa di lantai 3 tuh keisi apa enggak ya? Oh ya ternyata keisi. Oh kosong, dan di sini tuh kosong dan di sini ada kelas juga. Sama aja guys. Cuma sayangnya di sini kosong. Oke, jadi seperti itu untuk bagian sekolah di asramanya guys. Ini sama ada 3 lantai kayak asramanya. Terus tempat di samping asrama, pokoknya dia ada di tengah-tengah gitu, diapit oleh sekolah dan masjid. Itu ada aula guys. Nah untuk aulanya bentuknya kayak gini, dia bener-bener modern banget gitu. Cuma sayangnya di aulanya ini bener-bener kosong banget karena jujur aku bingung sih di aula tuh mau kasih apa. Kalau misalkan kasih bangku itu bakalan kelihatan aneh banget. Soalnya biasanya yang aku tahu di aula tuh kayak kosong gitu kan, dan dia bakalan dikasih sesuatu kalau misalkan ada acara-acara gitu. Jadi ya aku kosongin aja guys. Itu sebenarnya ini tuh bukan kehabisan props sih, tapi sengaja aku kosongin gitu. Habis itu kita next lagi tepat di samping sekolah dan di depan aula. Di sini tuh kalian bakalan bisa lihat ada tempat untuk beli makanan gitu guys. Jadi kalian beli di sini dan bisa makan di sini. Di sini ada 2 gitu ya guys. Dan di belakang sekolahnya di sini juga masih ada ruangan. Nah di samping aula sini ada kamar mandi, cuma di sini tuh ada kloset aja ya guys. Nah ini juga kamar mandi lagi. Ini ada 4 kamar mandi. Oh ya 5 deng, 4 deng, 4 kamar mandi. Dan di sini tuh ada tempat untuk kayak kalau kalian kumpul-kumpul sama teman kalian bisa di sini gitu guys. Nah terus kita next lagi setelah dari kamar mandi ini tuh ada gerbang juga. Nah di sini aku agak aneh sih guys. Ini sumpah nge-lag banget ya, aku nggak tahu kenapa ini nge-lag banget. Oke guys, di belakang sekolahnya juga masih ada tempat atau ada bangunan gitu. Nah jadi untuk tempat kali ini juga sama kayak asrama, cuma ini tuh apa ya, ini tuh kayak asrama untuk orang yang emang udah lama tinggal di sini atau udah lama sekolah di sini, kayak apa ya, kayak ngabdi gitu loh guys, kayak orang-orang yang ngabdi itu jadi tempatnya di sini gitu guys. Jadi ini bukan untuk murid tapi untuk, atau misalkan guru yang tinggal di sini juga bisa tidurnya di sini gitu guys. Semuanya isinya sama ya guys. Dan ini tuh ada 4 ruangan. Ya benar ada 4 ruangan. Terus habis itu di bagian sampingnya di sini juga masih ada closet sama shower tuh kayak gini. Kayak gini guys. Nah terus bagian sini juga ada kamar mandi. Ini ada 3 kamar mandi. Jadi untuk bentuk kamar mandinya seperti ini. Udah sorry guys, jadi kita harus buru-buru reviewnya. Kita harus buru-buru. Habis itu dari sini kita next. Nah di sini tuh kalian masih ada bangunan guys. Jadi ini ada bangunan ngumpet. Nah jadi di sini ada tempat makan. Untuk tempat makannya di sini aku bikin kayak estetik gitu. Di sini ada tempat makan untuk bagian outdoor. Nah tapi di atasnya tetap ada atap. Sama di bagian sini tuh kayak ada tempat duduk-duduk gitu. Nih kalau kalian lihat gini. Sama di sini juga ada tempat makan outdoor kayak gini. Kalau kalian makan jadi kalian bisa di sini guys. Tuh seperti ini. Gemoy. Nah terus akan next lagi di bagian sini tuh ada pintu nih. Jadi pintunya tuh ada 2 gitu, dan untuk bentuk bangunan itu kayak letter U gitu. Di sini tempat makan untuk bagian yang indoor ya guys. Di sini ada kayak tempat makan gitu intinya. Dan ini tuh kayak misal kalau makanku jadi kayak prasmanan gitu guys. Jadi kalian ngambil. Habis itu kalian bisa duduk di mana aja yang kalian pengen. Oke deh guys, ini dia ID-nya. Jadi untuk ID-nya aku pakai 2. Dan di sini tuh ada, kalau aku sebutin pertama tuh ada asrama, ada sekolah, ada masjid, ada aula, terus kemudian ada tempat makan, ada ruang makasek, ada ruang guru, habis itu ada kantin. Jadi ini 70% lengkap sih guys. Jujur aku nggak tahu apakah asrama itu beneran kayak gini atau enggak. Cuma yang aku tahu di film-film itu biasanya sih kayak gini ya.
Dan rencananya tuh aku bakalan bikin drama di sini. Jadi kalian harus stay tune selama Ramadan tuh. Pokoknya aku bakalan bikin yang baru-baru gitu lah. Dan itu sebenarnya udah dari beberapa tahun lalu. Pokoknya Ramadan kemarin juga ada yang request bikin pesan tahun gitu. Cuma baru aku bikinin di tahun ini guys. Ya. Oke guys, jadi segitu dulu video dari aku. Semoga kalian suka dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga untuk like bangunannya kalau kalian nanti ngunjungin bangunan ini ya guys. Kalian boleh komen kalau misalkan kalian mau request sesuatu di kolom komentar. Habis itu sekian video dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga kalian suka. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Thanks for watching guys. Bye bye.